Rusuh puluhan ribu warga Israel unjuk rasa tuntut pemilu darurat. Nasib Netanyahu di ujung tanduk. We have no other way. We have to speak. We have to show ourselves and say, this is it. Up here. Puluhan ribu pengunjuk rasa Israel berkumpul di beberapa kota untuk melakukan aksi demo besar-besaran, menuntut dan menentang pemerintah Israel untuk segera menggelar pemilihan Perdana Menteri baru. Demo mingguan ini awalnya digelar di Jalan Kaplan di Tel Aviv, kota besar yang dibangun di atas reruntuhan Yafa, namun puluhan ribu orang dengan cepat menghadiri aksi protes anti pemerintah mingguan ini. Tak hanya di Tel Aviv, mengutip dari Times of Israel, para pengunjuk rasa juga berunjuk rasa di pemukiman Rehovot menuntut Knesset mengadakan pemilu lebih awal. Sambil meneriakkan slogan-slogan menentang pemerintahan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, masyarakat dan keluarga tawanan yang ditahan di jalur Gaza mengibarkan bendera Israel menuntut pemilihan umum, pemilu, dini untuk menggantikan posisi Netanyahu. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes karena Netanyahu dan pemerintah sayap kanan dianggap gagal menjalankan tugas karena tak bisa merampungkan gencatan senjata dengan Hamas dan menjamin pembebasan sekitar 121 sandera yang diyakini masih berada di Gaza, termasuk jasad 37 tentara yang sudah meninggal. Serangkaian alasan ini yang membuat puluhan ribu demonstran murka, mendesak pemilihan umum dini agar Netanyahu bisa segera digulingkan dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Sayangnya aksi protes Sabtu malam itu berakhir ditandai dengan banyaknya pengunjuk rasa yang terluka karena terkena meriam air polisi. Tak mau lagi habisi warga-warga tak berdosa, pilih dihukum, puluhan tentara Israel tolak tugas di Gaza. Surat kabar Ibrani Haaretz melaporkan, puluhan tentara cadangan Israel mengumumkan bahwa mereka tidak mau kembali bertugas militer di Gaza, bahkan jika mereka akan dihukum. Ratusan tentara cadangan tentara pendudukan Israel pergi ke luar negeri setiap bulan tanpa memberitahu komandan mereka, mengingat perang yang terus berlanjut di Gaza, di mana pasukan pendudukan menderita kerugian besar selama beberapa bulan terakhir. Media Ibrani melaporkan dilansir Quds Press, Selasa 25 Juni. Majelis Umum Parlemen Israel, Knesset, menyetujui, dalam pembacaan pertama, pada Senin malam, sebuah rancangan undang-undang yang untuk sementara waktu menaikkan usia pengecualian dari dinas cadangan tentara. Surat kabar Haaretz mengindikasikan bahwa rancangan undang-undang tersebut bertujuan mencegah pemecatan tentara cadangan yang mendekati usia pengecualian dan yang saat ini berpartisipasi dalam pertempuran. Rancangan undang-undang tersebut menetapkan bahwa prajurit cadangan akan bertugas hingga usia 41 tahun, bukan 40 tahun yang berlaku saat ini, dan bahwa perwira cadangan akan bertugas hingga usia 46 tahun, bukan 45 tahun.
Undang-undang tersebut juga menetapkan peningkatan usia pengecualian dalam beberapa profesi atau pekerjaan yang ditentukan oleh keputusan Menteri Pertahanan di Korps Cadangan menjadi 50 tahun, bukan 49 tahun, termasuk dokter tempur, para medis, dan teknisi, menurut sumber yang sama. RUU tersebut memerlukan pemungutan suara dalam 3 kali pembacaan untuk menjadi undang-undang yang efektif, dan jika hal itu terjadi, maka masa berlaku undang-undang sementara tersebut akan diperpanjang untuk jangka waktu 3 bulan hingga 30 September 2024. Menurut situs Ibrani Calcalis, Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi mempresentasikan rancangan undang-undang tersebut atas nama Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang saat ini sedang mengunjungi Washington. Karhi mengatakan bahwa mengingat mobilisasi darurat dan kontribusi signifikan tentara cadangan Israel dalam upaya tempur, demobilisasi ribuan tentara cadangan dalam peran tempur dan dukungan tempur dapat menyebabkan kerugian besar terhadap efisiensi operasional dan kemampuan tempur tentara. Menurut data Tentara Pendudukan Israel yang diumumkan pada Ahad malam, jumlah korban tewas di jalur Gaza mencapai 665 tentara dan perwira sejak awal perang pada 7 Oktober, termasuk 313 orang tewas sejak awal perang darat yang pecah pada 27 Oktober. Data juga menunjukkan bahwa 3.894 tentara dan perwira terluka sejak awal perang, termasuk 1.977 tentara dalam pertempuran darat.